ada tempat yang mulia. Amin, haleluya. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Katakan lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan
Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, Yesus Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, terpuji Tuhan. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, yes, amin, haleluya. Ditinggikan doa di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan saudara naikkan pujianmu dari hati yang paling dalam, katakan terpujilah Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin Tuhan. Ku sujud dan berterima kasih. Syukur Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau raja di atas segala raja. Kaulah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan. Jemaat saja naikkan pujian. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Dan alami perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian-Mu. Yesus. Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, Kau ditinggikan
tinggikan Tuhan atas pujian kami. Engkau diagungkan Tuhan, Engkau dimuliakan. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau kekuatan bagi kami. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu patutlah kami naikkan pujian kami, penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami jemaat-Mu yang datang kepadamu. Engkau yang lebih tahu hati kami. Engkau yang lebih tahu kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau datang dan melawat setiap kami. Jamahan kasih-Mu, pemulihan daripadamu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami pagi hari ini. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai macam masalah pergumulan, ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk berjumpa denganmu lewat ibadah kami pagi hari ini. Silakan kau bekerja dengan caramu. Silakan kau menyatakan isi hatimu, kehendakmu bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa, terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang Esa. Kami berdoa. Yang siap memuliakan Tuhan pagi hari ini, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Masih berdiri. Haleluya. Kita siap mengagungkan nama Tuhan hari ini. Amin. Silakan salam kanan kiri. Haleluya. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Dr. Andes Kemikson Tarung dari Sampit. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dari Sampit berkati kita hari ini. Siap memuji Tuhan? Katakan bahwa dia tidak tertandingi, dia ajaib. Amin. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku. Segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, kau Raja atasku. hanya kau yang layak, hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya, Yesus kaulah Raja mulia. amin, haleluya Yesus. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku. Amin, segenap jiwaku Tuhan, Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, kau kau Raja atasku. hanya kau yang layak Tuhan, Hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
Tidak ada Allah seperti Allah kita. Dahsyat luar biasa. Dia mati, dia bangkit, dan dia hidup. Itulah mengapa kita punya pengharapan hidup. Dan kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita melalui jalan di dunia ini. Dan kita tidak akan undur sedikit pun dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan seluruh keberadaan kita. Kita mau bersatu dalam mengangkat pujian kita. Kita mau dipulihkan. Kita mau dipulihkan. Dipulihkan dengan kasih Tuhan. Mungkin pada hari ini ada di antara kita yang rindu untuk dilepaskan dari beban kehidupan. Mungkin yang selama ini ada mengganjal di dalam hidup. Hari ini Tuhan akan menjawab persoalan hidup. Yang rindu dipulihkan hari ini, Tuhan akan memulihkan melalui firman-Nya. Yakin dan percaya segala sesuatu indah Tuhan buatkan bagi kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Dengan hormat mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan untuk senantiasa memulihkan kehidupan kita. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan
Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Kudus berkenan bagimu. Yang murni untuk hatiku selalu Cek. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Yes, amen. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, ya Tuhan benar. kudus berkenan bagimu. Pakaianlah yang murni Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. yes, amen. Serupa dengan gambarmu, Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. serupa dengan gambarmu, Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. katakan sekali, sucikan Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia. Oh haleluya. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami sungguh bersyukur Engkau sudah menghantar kehidupan kami hingga detik ini Tuhan. Kami lewati berbagai persoalan kehidupan dan kami terus melewatinya dengan baik. Itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami juga bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami ingin terus belajar mengenal Engkau lebih benar, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh kerana waktu istimewa ini, kembali kami mau belajar mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, bentuk hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur. Sehingga dengan pikiran kami boleh menalar firman-Mu. Dan dengan hati kami menerima beriman teguh dengan firman-Mu. Dan kami hidup melakukannya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami dan berkati setiap umat-Mu yang boleh hadir mendengarkan firman ini. Dan kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya minta responnya. Ada berapa banyak yang mengenal saya? Cuma Bapak Gembala, Bu Gembala, 3 orang. Haleluya. Ya, saya perkenalkan singkat diri saya. Nama saya Kemikson Tarung. Ya. Saya
dalam Gereja Betel Indonesia, termasuk pejabat Gereja Betel Indonesia, tadi sudah disebut, ya, yaitu pendeta media. Kalau di luar saya sebagai seorang wira swasta, gitu ya. Tapi boleh dibilang saat ini pensiun, ya tinggal mendorong anak-anak saya. Itu. Saya punya istri, namanya Yusi, SE. Nah, kalau Bapak Ibu sering di Facebook, di TikTok, di Instagram, nah istri saya terkenal dengan namanya Juragan Wadi. Kenapa Juragan Wadi? Karena itu merek dagang beliau ya. Beliau punya usaha UMKM. Jadi pertama memproduksi wadi yang lebih modern, ya kan, dengan kemasan yang luks, kirim sampai ke Papua, ke Jakarta, kemana-mana, ada yang ke Sumatera, begitu ya. Nah istri saya itu memperkenalkan. Nah jadi sekarang saya lihat sudah beredar juga, banyak orang bikin wadi, begitu ya. Karena memang itu tradisi makanan khas kita ya. Tapi belum yang mengemasnya dan mempromosikannya secara modern. Nah istri saya yang mengawali itu ya. Nah beliau banyak usaha juga yang lain, ada seluang crispy, kelakai crispy, ada amplang gitu ya. Nah itu. Jadi kalau mau rindu cari merek dagang, ini sekalian promosi ya. Haleluya. Cari Juragan Wadi ya, mereknya Juragan Wadi di toko oleh-oleh di sana. Dekat Pelabuhan Lama itu banyak. Ya, di Jalan Kera Bendara juga ada ya. Nah itu saya punya 4 orang anak. Yang pertama sebagai anggota Bayangkara, tugas di Polda Kalteng. Yang kedua sekarang menempuh pendidikan spesialis dokter itu. 4 tahun jadi dokter, tugas di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Sekarang dia mengambil spesialis bedah tulang ya di Universitas Padjadjaran Bandung. Itu laki semua. Yang ketiga perempuan, lulus sarjana desainer, ya. Sudah berkeluarga, sekarang lagi buka usaha sama ibunya di Sampit. Lalu yang bungsu laki-laki, kelas 2 SMA BPK Penabur Bandung. Ya. Puji Tuhan, ya Tuhan memberkati kami dengan 4 orang anak yang luar biasa. Saya anggap luar biasa dan itu semua berkat Tuhan. Demikian Bapak Ibu perkenalan singkat. Baik, hari ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh pasal 17. 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai dengan 12. Yang ketemu katakan amin. Yang tidak ketemu katakan aman. Baik, sudah ketemu semua. Kita akan baca secara bergiliran supaya kita sama fokus kepada firman Tuhan ini. Saya mulai dari ayat pertama, Bapak Ibu yang kedua dan seterusnya bergiliran. Dari ayat 12 kita akan baca bersama-sama. Ya. Saya akan mengawalinya dengan perikop Raja Yosafat, pengukuhan kerajaan. Ayat 1. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Jemaat. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Jemaat. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail,
Obaja, Zakaria, Nathanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Jemaat. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Jemaat. Dari orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor bersama-sama. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota berberkalan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya mengambil tema yaitu kehidupan yang berhasil. Bapak Ibu mau berhasil? Nah, saya mau minta feedback dulu. Dari bacaan kita tadi, Yosafat berhasil tidak? Berhasil kan? Dia semakin kaya dan terhormat. Jadi Yosafat berhasil. Karena siapa dia berhasil? Karena Tuhan. Tuhan membuat dia semakin kaya dan semakin terhormat. Tuhan membuat dia ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, jadi yang membuat Yosafat berhasil adalah karena Tuhan. Jadi saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu mau berhasil? Amin. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Bapak Ibu mau berhasil? Halo? Oh, supaya banyak uang, oh supaya ini itu. Kenapa Bapak Ibu mau berhasil? Supaya jadi berkat. Betul. Kenapa Bapak Ibu mau jadi berkat? Jadi kunci jawabannya kenapa kita mau berhasil? Karena Tuhan mau. Betul? Karena Tuhan mau kita berhasil. Jadi saya khotbah ini bukan khotbah teologi kemakmuran ya. Saya tidak terlalu ini dari mau. Tapi ini sebuah realita yang harus kita belajar. Dari kitab sejarah. Ini kitab sejarah raja-raja. Ya. Bagaimana keberhasilan seorang raja. Itu karena Tuhan membuat dia berhasil. Dan Tuhan mau kita menjadi orang yang berhasil. Berarti kalau ada orang tidak mau berhasil, dia sudah melawan kehendak Tuhan. Jadi wajar ketika semua manusia mempunyai naluri mau berhasil. Karena itu maunya Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Abraham diperintahkan Tuhan keluar dari tanah Negeb pergi ke Kanaan. Karena tujuan apa? Tuhan ingin membuat Abraham berhasil. Tuhan ingin memberkati Abraham. Engkau akan menjadikan bapa banyak bangsa. Keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik bukan. Engkau diberkati menjadi berkat. Di perjanjian lama lah ya. Perjanjian baru apa? Ada yang tahu? Apa kata Tuhan Yesus? Hendaklah kamu menjadi terang dan garam dunia. Itu artinya berhasil tidak? Ya. Kalau garam jadi tawar, dibuang, diinjak orang. Betul. Pohon ara dikutuk karena tidak berbuah. Artinya Tuhan mau kita berhasil supaya, ya tadi yang Ibu katakan,
supaya kita bisa jadi berkat. Gimana kita bisa jadi berkat, kita sendiri aja nggak berhasil. Ya. Nah makanya temanya hari ini kehidupan yang berhasil. Nah dari pelajaran sejarah orang di dalam Tuhan, anak Tuhan ini kita mau belajar. Bagaimana supaya kita berhasil? Maka ada beberapa hal yang kita pelajari dari yang kita baca tadi. Ya. Yang pertama, mari baca, masih pasal yang tadi ayat 1 sampai 2. Saya minta tolong satu orang bacakan buat kita. 2 Tawari 17 ayat 1 dan 2. Ya, ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi. Pasal 17, yang tadi yang kita baca. Pasal 17 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi perhatikan kata ia memperkuat dirinya. Jadi syarat pertama untuk kehidupan kita berhasil harus ada inisiatif kita dulu. Mau nggak kita berhasil? Betul nggak? Yang sekolah mau nggak engkau sekolah dengan gairah anak-anak muda? Mau? Supaya kehidupanmu berhasil. Ya. Yang berusaha pasti pingin usahanya berhasil. Ada upaya untuk mengembang karir, untuk membangun ekonomi keluarga, untuk anak-anak kita sukses berhasil. Bagaimana kita mengupayakan menyekolahkan anak. Artinya ada inisiatif kita, ada upaya kita untuk membangun kehidupan kita. Itu dulu. Ya. Jadi saya tidak sependapat dengan ada teori, wah kita berdoa pada Tuhan, saya ingin mobil warna merah, merek ini. Lalu kita merenung, kita bayangkan, lalu kita doakan, kita ucapkan, saya perlu mobil warna putih Tuhan, mereknya ini. Oh enggak, bukan begitu. Ya, kan ada yang seperti itu pemahamannya. Enggak. Engkau harus mengembangkan dirimu, amin. Yang berusaha dengan benar, yang sekolah dengan gairah, amin. Hamba Tuhan melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan akan hadirat Tuhan. Jadi ada upaya untuk mengembangkan pribadi kita. Itu dulu modalnya. Ya. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Sama Yosafat, dia mengupayakan. Karena dia sebagai pemimpin, dia mengupayakan perlindungan kota. Mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat di bawahnya. Dan Tuhan melihat itu baik. Karena itu maunya Tuhan. Amin. Ada enggak orang tua yang senang ketika anaknya malas sekolah? Enggak ada kan? Kita akan senang ketika melihat anak kita rajin belajar, betul? Kita akan senang melihat anak-anak kita suka berusaha, pasti senang. Sama Tuhan juga. Saya melihat anak saya yang pertama, dia pinginnya berusaha. Gagal, berhasil sampai dia terpuruk. Sepertinya tidak bisa apa-apa. Saya tolong. Karena saya melihat semangatnya, gairahnya untuk berhasil. Saya tolong dia. Saya support. Ya. Dan sekarang luar biasa. Sehingga lewat dia saya juga boleh memberkati gereja Tuhan. Dan ada banyak orang Bapak. Ya. Nah jadi yang pertama harus ada inisiatif kita untuk membangun kehidupan kita. Memperkuat diri kita. Memperkuat ekonomi keluarga. Itu dulu ya. Nah yang berikutnya apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita berhasil. Dikatakan di ayat 3, tolong baca buat kita. Ya, kenapa Tuhan memberkati Yosafat sehingga dia berhasil? Karena
dia mengikuti jejak Daud bapa leluhurnya dan tidak mengikuti Baal-Baal. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok harus Daud begitu ya? Kan ada banyak yang lain. Ada apa dengan Daud ini? Apakah Daud manusia sempurna? Halo? Siapa yang tahu Daud manusia sempurna atau pernah melakukan kesalahan yang fatal? Pernah melakukan kesalahan yang fatal. Tapi nama Daud tercatat terus di Alkitab. Dan dikatakan Tuhan, salah satu syarat Tuhan berkati Yosafat karena dia mengikuti Daud bapa leluhurnya. Ada apa dengan Daud? Ini yang perlu kita gali Bapak Ibu. Ya, saya begitu tertarik. Kenapa harus Daud begitu ya? Maka kita gali tentang Daud, apa yang istimewa dari Daud ini? Ternyata Daud ini yang pertama dia merindukan senantiasa kehadiran Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Ada banyak gubahan Mazmur yang diungkapkan Daud, itu menggambarkan karakter Daud, kehidupan Daud, pribadi Daud, hati Daud. Salah satunya mari kita buka dalam Mazmur 63 ayat 1. Mazmur 63 ayat 1. Ya, yang duluan ketemu tolong langsung bacakan ya. Amin. Jadi Daud begitu merindukan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Nah, apakah setiap kita rindu senantiasa akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Halo? Ya. Apapun profesimu dan dimanapun engkau berada, engkau harus senantiasa merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup. Ya. Saya Bapak Ibu kalau berdoa itu secara formal, saya katakan secara formal itu 5 kali dalam sehari. Jadi enggak sholat orang sebelah aja 5 kali sehari. Bangun tidur, langsung berdoa sebelum melakukan aktivitas. Makan pagi berdoa, makan siang berdoa. Sudah berapa kali? Doa pagi, makan siang, makan malam berdoa. 4. Mau tidur berdoa 5 kali, itu secara formal. Tapi ada yang tidak formal, yang senantiasa terus merindukan kehadiran Tuhan sambil nyopir. Saya berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur untuk segala perjalanan, untuk segala berkat Tuhan yang boleh saya rasakan dalam hidup saya. Jadi kita terus merindukan kehadiran Tuhan seperti Daud. Itu kelebihan Daud Bapak Ibu. Sehingga Tuhan begitu mengasihi dia. Ya, walaupun dia bukan seorang yang sempurna. Tapi karena dia rindu senantiasa akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan berikutnya Daud adalah orang yang senantiasa menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi kita harus suka memuji, bermazmur bagi Tuhan. Amin. Karena itu kelebihan kita Bapak Ibu diberikan Tuhan. Harus senang-senang memuji dan menyembah Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa Daud begitu disebut dan disayangi Tuhan? Daud adalah orang yang senantiasa bergairah kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawari 15 ayat 29 diceritakan di sana bagaimana ketika tabut perjanjian Tuhan dipindahkan untuk dibawa ke kemah di Yerusalem, Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Sehingga istrinya malah nyinyir, kalau bahasa orang, ngapain? Enggak pantas seorang raja menari-nari seperti orang kesurupan. Tapi itu menggambarkan bagaimana Daud bergairah di dalam Tuhan. Maka tadi pujian kita luar biasa. Mimpin pujian luar biasa, Ibu Gembala lanjutkan luar biasa. Amin. Seperti jemaat ini diberkati Tuhan. Karena saya pengalaman Bapak Ibu, ya, walaupun saya tidak sebagai gembala, tapi saya banyak melayani di mana-mana begitu ya. Kayak gereja Perenggian kita yang rintis, ya, dan juga ada di beberapa desa, ya. Kita akan
Karena di perjalanan itu saya melihat dari pertama ketika gereja itu umatnya bergairah memuji menyembah Tuhan, pasti bertumbuh. Tapi kalau dingin gitu ya, kayaknya nggak ada gairah, aduh menyedihkan. Betul. Jadi itu Bapak Ibu, yang berikutnya adalah harus bergairah di dalam Tuhan. Amin. Ya, memuji menyembah Tuhan dengan sukacita. Amin. Karena ketika kita lakukan itu Bapak Ibu, setan akan lari tunggang langgang. Amin. Persoalan-persoalan kita akan rontok di hadapan hadirat Tuhan. Dan dikatakan Tuhan hadir melawat kita di atas pujian kita. Jadi bergairahlah kepada Tuhan sama seperti Daud. Ya. Dan terakhir, kenapa Daud ini begitu istimewa di hadapan Tuhan? Mari baca Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Haleluya. Jadi Daud menjadikan Tuhan sumber kehidupannya, sumber kekuatannya, sumber berkatnya. Yang setuju katakan amin. Jadikan Tuhan sumber dalam kehidupanmu, sumber kekuatanmu, andalkan Dia dalam segala perkara. Maka engkau begitu berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi tadi kenapa Yosafat diberkati Tuhan? Salah satu karena dia mengikuti jejak Daud bapa leluhurnya. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kehidupan ini berhasil? Dan Tuhan akan datangkan keberhasilan. Ayat 4a. 2 Tawarikh 17. Tolong bacakan buat kita. Ya. Jadi Yosafat mencari Tuhan. Jadi connect sekali, korelasi yang sangat erat, dia hidup seperti Daud bapak leluhurnya. Lalu dipertegas lagi Yosafat mencari Tuhan, ya. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ya, kenapa dikatakan tidak seperti Israel? Kalau Israel Bapak Ibu pelajari itu, ya karena saya membaca setelah pecah kerajaan Yehuda dan kerajaan utara itu Israel. Israel itu banyak menyembah berhala raja-rajanya. Sehingga terjadi sedikit pemberontakan, pembunuhan, ganti raja. Maka dikatakan tidak seperti Israel. Karena Yosafat ini kerajaan Yehuda, ya. Nah, jadi hal yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita berhasil? Kita harus senantiasa mencari Tuhan. Ya, tidak hidup dalam penyembahan berhala. Ya. Jadi Yosafat senantiasa mencari Tuhan. Mari buka dulu 2 Tawarikh 15 ayat 2. Ya, kita akan banyak ayat. Kita tolong bacakan 2 Tawarikh 15 ayat 2. Dua Tawarikh 15 ayat 2. Dua Tawarikh 15 ya. Dia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepada kuasa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan Tuhan. Di dalam Amos 5 ayat 6a dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Jadi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup dalam segala aspek kehidupan kita.
Tidak hanya sebatas karena hamba Tuhan kita mencari Tuhan, tapi engkau sebagai apapun profesimu, sebagai guru, sebagai usahawan, cari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan itu. Maka engkau akan hidup. Tentu hidup yang dimaksudkan firman Tuhan, hidup yang luar biasa. Hidup yang berhasil, hidup yang diberkati. Jadi hal ketiga, kita harus senantiasa mencari Tuhan atau mencari penyertaan Tuhan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan seperti Yosafat agar kehidupan kita berhasil? Ayat 4b dari 2 Tawarikh 17 tadi. Kembali ke 2 Tawarikh. Oh puji Tuhan ada di situ, baru lihat saya Pak. Ya. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya. Jadi hal yang keempat, kita terus belajar untuk hidup menurut firman Tuhan. Halo Bapak Ibu, sudahkah hidup menurut firman Tuhan? Contoh nih ya, firman Tuhan kepada bapak-bapak. Siapa yang bapak-bapak sini tolong angkat tangan. Ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Coba baca. Minta bapak-bapak yang baca nih. Satu orang bapak lah. Satu Petrus 3 ayat 7. Firman Tuhan bukan itu? Iman. Sudah dilakukan belum? Ibu-ibu colek bapak di sampingnya. Tuh Pak, dengar. Ayo colek. Tuh Pak, dengar. Nah. Bapak jawab, balas colek Pak. Tunggu giliran. Kan ada giliran ibu-ibu ya. Jadi apa dikatakan firman Tuhan? Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia supaya jangan terhalang. Kalau doa terhalang berhasil enggak hidup kita? Enggak. Maka supaya engkau berhasil, rumah tanggamu berhasil, keluargamu berhasil, syarat pertama hai suami-suami, kasihlah istrimu, hiduplah bijaksana. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Kalau engkau suka kasar sama istri, jangan harap doamu didengar Tuhan. Makanya saya begitu sayang dengan istri saya itu. Walaupun dilihat bodinya seperti gitar bass. Tapi saya suka bentar-bentar cium istri. Mau tidur belah istri. Bangun tidur dicium. Ada yang suka cium istri sini? Gak ngaku. Ya. Firman Tuhan. Nah saya tanya. Siapa yang suka berdoa buat istri? Cuma bapak yang baju merah. Nah saya sampaikan sekali lagi, saya itu minimal formal 5 kali berdoa buat istri. Bangun pagi berdoa buat istri. Dan anak-anak dan aktivitas yang akan kita lakukan. Makan pagi, Tuhan terima kasih. Untuk makanan yang senantiasa ada di rumah ini. Ini semua karena berkat-Mu. Berkati Tuhan istriku yang sudah mengolah menghidangkannya Tuhan. Sehingga makanan ini begitu lezat. Ada nggak yang berdoa demikian? Pulang di tempat ini, nanti makan berdoa buat istri. Makanya di rumah kami itu berlimpah dengan makanan. Ya. Orang yang namanya ikan jelawat itu artinya makanan orang kelas elit begitu ya.
Kami kadang-kadang nggak ada duit, tapi yang makanan ikan jelawat, yang patin, yang besar-besar itu, berlimpah sampai bosan. Karena istri saya juragan mandi. Ya. Tapi itu, karena saya selalu berdoa buat istri. Makan siang disuguhkan, dihidangkan istri. Tuhan terima kasih untuk makanan yang lebih dari cukup di rumah ini. Walaupun Tuhan katakan berikan kami makanan kami secukupnya, saya katakan memang lebih. Makanan kita terus tersisa sampai orang-orang yang ikut kita kerja suruh bawa pulang makanan kita. Suruh bawa pulang ikan-ikan yang berlebihan itu. Ya. Saya doakan istri saya, terima kasih Tuhan untuk makan ini. Berkat istriku yang sudah mengolah bidangnya. Berkati dia dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, rezeki, dan berkat yang dari Engkau. Jadi usaha istri saya terus meningkat, Bapak Ibu. Ya. Kemarin waktu MTQ Korpri se-Indonesia, tiba-tiba istri saya dihubungi dari orang tidak dikenal, tapi memperkenalkan diri kami dari panitia MTQ nasional Palangkaraya. Kami mengenal produk ibu ini. Bisa nggak ibu supply kami untuk sekian ribu produk ibu apa saja? Wah, istri saya langsung bergerak paparkan, dipesan. Ini sekian ribu piece, ini sekian ribu paket. Ada berapa kemarin? 12.000 paket. Dia kumpulkan teman-teman UKM. Ayo kamu supply saya ini. Kamu supply saya bejaka. Kan ada bejaka itu kan. Ada teh bejaka. Kamu supply saya keripik singkong. Kamu supply saya keripik pisang. Terus betul. Oleh khas Kalteng. Jadi saya sampai menangis Bapak Ibu. Lihat berkat Tuhan. Datang dari utara, selatan, timur, barat, dari siapapun. Amin. Saya katakan itulah doa kita. Jadi doakan istrimu Bapak Ibu. Makanya yang belum pernah berdoa pulang tempat ini berdoa. Belajar doakan istrimu. Amin. Nah sekarang giliran ibu-ibu. Hayo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Haleluya. Mari baca Efesus 5 ayat 22. Ini kan dalam rangka kita hidup menurut firman Tuhan. Jadi kita harus praktek langsung. Benar enggak? Jangan hanya teori seperti apa yang hidup menurut firman Tuhan. Ini sederhana aja dari lingkungan kita yang nyata dulu. Efesus 5 ayat 22. Tolong satu ibu baca buat kita. Efesus 5 ayat 22. Aha. Pak Toel istri, tuh dengar gitu. Kenapa Alkitab menyuruh istri tunduk kepada Tuhan? Saya tanya nih, ibu-ibu, istri sama dengan Tuhan enggak? Tidak. Tuhan bisa salah enggak? Suami bisa salah enggak? Banyak. Tapi kenapa disuruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Saya agak sulit menjelasnya secara detail seperti apa kalau kalimat per kalimat atau kata per kata. Tapi dengan contoh nyata ini Bapak Ibu bisa pahami, saya yakin itu. Saya punya 2 orang yang saya kenal baik, ya. Satu itu kebetulan sepupu saya, perempuan. Jadi dia lama-kelamaan tahu kalau suaminya selingkuh. Dia enggak tahan, menahan emosi. Dia datang suaminya ke kantor, suaminya seorang pegawai. Langsung dia mencak-mencak di kantor, dasar kamu lagi tidak tahu diri. Jadi orang sekantor dengan suaminya pada kaget semua. Mempermalukan keluarga, mempermalukan anak-anak. Di hadapan orang sekantor. Apa respon suaminya? Istrinya berdiri, suaminya berdiri teriak. Iya, saya memang salah. Saya memang berselingkuh. Tapi kamu sudah mempermalukan saya. Ingat, sejak detik ini saya tidak akan menginjak rumah lagi. Dan betul Bapak Ibu.
Dari anaknya SD sampai anaknya selesai kuliah dia tidak pernah pulang. Ya. Karena istrinya tidak menghormati dia, tapi sebaliknya mempermalukan dia. Lalu ada teman satu, pria, dia berselingkuh. Lama-lama ketahuan istrinya. Tapi istrinya dia. Sampai suatu ketika didatangnya suami, Pak, siapa sih perempuan yang di itu, nomor itu? Dari mana mama tahu? Ya saya buka HP papa. Kenapa kamu buka HP? Enggak Pak, mama cuma ngingatin, papa jangan kayak gitu. Kalau papa kayak gitu, papa mempermalukan Tuhan. Papa menyakiti kami, menyakiti hati anak-anak. Memang masih respon waktu itu suaminya masih keras. Tidak mau mengakui salah, perlaga paling benar. Tapi kata-kata itu berproses menusuk amat dalam. Sampai suatu ketika istrinya berlutut mencium kaki istrinya. Minta ampun. Dan saudara tahu teman saya itu jadi pendeta sekarang. Mengembalakan jemaat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi apa maksudnya tunduk kepada suami seperti kata Tuhan? Ketika suami salah, jangan engkau mempermalukan dia. Tapi datang dengan kasih Tuhan. Beritahu dia dengan baik. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam rumah tanggamu. Ya. Jadi hiduplah menurut firman Tuhan. Berikutnya anak-anak. Hai anak-anak. Baca Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Ini harus kebagian semua. Jadi maaf kalau agak panjang. Gak apa-apa Pak ya. Karena kebetulan bertemu pertama kali. Gitu ya. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Ya. Haleluya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Anak muda, kalau kamu mau ingin hidupmu bahagia, artinya berhasil, hormati ayah ibumu. Ayah ibumu bisa salah, betul? Mereka bukan orang sempurna. Karena ada anak-anak sakit hati dengan ibu bapaknya. Ya. Apalagi ibu bapak nggak sebanding kesalahannya, karena nggak bisa beli baju keinginannya, langsung dia sakit hati. Oh, engkau keliru. Engkau akan mengalami kesusahan hidupmu. Engkau tidak akan berhasil. Bukan karena kata saya, tapi kata ya, anak muda ingat baik-baik, hormati ibumu. Karena ada orang anak muda, kalau dia melayan hebat, pimpin pujian hebat, main musik hebat, tapi dengan orang tuanya sering enggak sopan. Bukan itu nilaimu di hadapan Tuhan. Pertama hormati dulu orang tuamu, baru begitu berharga pelayananmu di mimbar ini. Amin. Kalau engkau hanya kelihatan hebat di mimbar ini, tapi di rumah engkau suka bertengkar, suka melawan dengan ibu bapamu, no way, nonsense di mata Tuhan. Tidak ada harga. Jadi syaratnya engkau hormati dulu ibu bapamu. Baru apa yang engkau lakukan di mimbar ini, di luar sana untuk Tuhan itu begitu berharga. Dan dikatakan hidupmu akan bahagia dan panjang umurmu. Ada banyak lagi hidup menurut firman Tuhan. Kita disuruh memberi, Lukas pasal 6 ayat 38 kau saya baca. Berilah maka kepadamu akan diberi suatu takaran
yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah, dikembalikan keribaanmu. Ketika engkau memberi buat Tuhan, sudahkah engkau memberi bagi pekerjaan Tuhan tempat ini? Halo? Ya. Jadi berilah untuk Tuhan, supaya engkau diberkati. Perintah Tuhan dalam Yohanes 13:34, hendaklah engkau saling mengasihi. Halo jemaat di tempat ini, adakah saling mengasihi? Bukannya menggosip ibu si itu, bapak si itu digosip. Gitu ya. Karena di gereja itu banyak roh gosip. Jadinya roh mecah. Yang paling parah menggosip kalau enggak bapak gembala, ibu gembala. Semoga tidak ada di gereja ini ya Pak. Ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu kalau engkau mau berhasil kehidupanmu. Ya. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berhasil? Sebelum sampai yang poin kelima saya tanya dulu. Melakukan firman Tuhan mudah enggak? Siapa yang mengatakan mudah, angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mengatakan tidak mudah, angkat tangan. Enggak ada. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bingung? Yang nanya, apa yang ditanya? Ya. Nah, dia di poin yang kelima, apa yang harus dilakukan? Baca ayat 6 dari 2 Tawarikh 17 tadi, ayat 6a. Buka, ya. Dikatakan di sana dengan tabah hati ia, Yosafat tadi, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu dulu, ya 6a. Jadi dengan tabah hati, maka saya tanya, mengikuti firman Tuhan mudah tidak? Tidak mudah, banyak tantangan. Itu sebabnya Yosafat dengan tabah hati. Jadi mengikuti firman Tuhan itu harus tabah hati. Harus dengan teguh, istilah lain, teguh hati. Banyak tantangan, banyak ujian, tapi kita harus tabah hati, harus teguh hati, terus melakukan firman Tuhan. Amin. Mungkin sekali ini gagal, tapi kita terus melakukan firman Tuhan. Sampai engkau akan melihat apa yang Tuhan lakukan buat hidupmu. Ya. Jadi ikuti firman Tuhan dengan tabah hati. Yang keenam, apa yang kita lakukan agar hidup kita berhasil? Ayat 6b. Dikatakan di sana, pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi supaya hidup kita berhasil, kita harus menjauhkan berhala dari kehidupan kita. Ya mungkin berhala sekarang tidak seperti yang dulu orang tua kita, nenek moyang kita bikin ancak, bikin sesajen di pohon-pohon besar gitu ya, di gunung, di atas batu, mungkin tidak seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu berhala zaman sekarang? Karena yang namanya berhala itu ketika hati kita atau ketika Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita. Itu hakikat berhala. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu bangun pagi, apa yang Bapak Ibu cari? Cari handphone. Oh berdoa dulu. Enggak cari handphone, Bu. Kalau anak muda apa yang kau cari bangun tidur? Handphone. Berhala bukan. Artinya Tuhan sudah bergeser. Jadi segala sesuatu ketika menggeser posisi Tuhan, tidak lagi yang utama dalam hati kita, maka itu menjadi berhala. Pelayanan pun bisa jadi berhala. Karena kita mengejar jadwal, mengejar nama, pokoknya mengejar bukan mengejar hadirnya Tuhan, maka itu menjadi berhala. Dan yang namanya berhala itu selalu memakan korban. Ingat baik-baik Bapak Ibu.
Karena ketika orang menyembah berhala selalu ada korban. Kalau zaman dulu orang menyembah dewa Molok, maka mereka mempersembahkan anaknya, betul? Untuk korban bakaran api-apian. Makanya ketika engkau ada berhala dalam hatimu dalam hidup, pasti makan korban. Engkau sibuk dengan pelayanan, engkau sibuk dengan usahamu, lupa anak-anakmu. Karena lupa Tuhan, lupa anak-anakmu, maka anak-anakmu jadi korban. Betul? Itu sebabnya ada anak orang kaya, ada anak pejabat, bahkan anak hamba Tuhan, ada yang narkoba. Ada yang hidupnya hancur-hancur. Itu korban Bapak Ibu. Karena kita sudah menggeser Tuhan dari posisinya. Sehingga yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita berhala. Dan setiap berhala makan korban. Ya. Nah, terakhir yang ketujuh, apa yang kita lakukan? 2 Tawarikh 17 ayat 7 sampai 9. Buka ayat 7 sampai 9. Oke. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Nathanael dan Mika untuk mengajar. Lanjut. Bersama mereka turut juga beberapa orang Lewi terus dan seterusnya ya. Ayat 9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota Yehuda sambil mengajar rakyat. Jadi terakhir agar hidupmu berhasil, rumah tanggamu berhasil, keluargamu berhasil, maka engkau harus mengajarkan firman Tuhan. Makanya rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Ajarkan dulu dirimu, lalu engkau mengajarkan orang lain dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan sangat senang ketika kita mengajarkan firman-Nya. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya Yesus katakan, pergilah beritakanlah Injil. Betul? Yang percaya dibaptis, diselamatkan. Jadi beritakan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Jangan disimpan, jangan pelit dengan firman Tuhan. Ya. Makanya senang ketika diminta Bapak Gembala tempat ini. Saya khotbah nggak tempat saya? Oh, siap. Ya. Saya nggak tanya pikanya berapa Pak. Ya. Tapi karena rindu mengajarkan, membagikan firman Tuhan. Karena saya tahu bagian saya dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi ajarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya bersaksi lagi. Ketika anak-anak saya masih kecil, kami kumpul serumah. Ketika mereka masih SMP, SD. Jadi kami ada mesbah keluarga. Walaupun tidak tiap malam. Karena saya pergi ke kebun di Perenggian. Seminggu pulang. Kumpul. Saya ajak mereka berdoa. Ya, berdoa lalu kita baca firman Tuhan. Saya mengajarkan anak saya dari Amsal. Karena Amsal itu luar biasa untuk mendidik anak-anak. Ya. Untuk mereka bergairah. Belajar tapi takut akan Tuhan. Itu intinya. Jadi saya mulai dari Amsal. Anak saya yang kecil itu waktu dia kelas baru bisa belajar membaca. Jadi kalau di Amsal itu sering kata hikmat. Betul? Carilah hikmat. Takut akan Tuhan permulaan dari hikmat. Nah, dia kalau baca hikmat itu selalu hikamat. Permulaan dari hikamat ialah takut akan Tuhan. Kadang-kadang ditertawain gitu ya, tapi gak apa-apa. Santai. Tapi terus saya ajarkan firman Tuhan pada mereka. Karena saya ingat itu, ajarkan. Di Ulangan 6 juga kita disuruh ajarkan. Berulang-ulang. Di perjalanan, di tempat ruang makan, di ruang tidur, ajarkan firman Tuhan. Karena ketika kita mengajarkan firman Tuhan, mulai di keluarga kita, Tuhan senang. Tuhan campur tangan di situ. Dan engkau akan melihat anak-anakmu. Mereka akan jadi orang-orang hebat. Amin. Bukan karena kitanya hebat, karena firman Tuhan kita yang hebat.
Ketika engkau mengajarkan firman Tuhan, Tuhan yang membela firman-Nya. Bagian kita belajar, menghidupi, mengajarkannya, mengimpartasikannya. Maka engkau akan melihat apa yang Tuhan lakukan buat hidupmu. Kesimpulannya Bapak Ibu, ada 7 hal agar hidup kita berhasil. Belajar dari kisah hidup Yosafat tadi. Yang pertama, harus ada upaya untuk perkuat kehidupan kita. Yang kedua, jadikan Tuhan sumber kekuatan dan pusat penyembahan kita. Dan bergairahlah di dalam Tuhan. Yang ketiga, carilah Tuhan dan mintalah penyertaan Tuhan senantiasa dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang keempat, hiduplah menurut firman Tuhan. Yang kelima, ikuti firman Tuhan dengan tabah hati. Yang keenam, jauhkan berhala dari kehidupan kita. Yang ketujuh, ajarkan firman Tuhan mulai dari dalam rumah tangga kita. Amin. Buat firman Tuhan. Mari singer, song leader, main musik. Naikkan pujian janjimu seperti fajar di pagi hari, yang tiada pernah terlambat untuk bersinar. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus dipilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari jemaat sedang bangkit berdiri, katakan janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yes. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ya, janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin, haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin, amin. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, janji-Mu seperti fajar. Seperti fajar pagi hari. Yes, amin. Yang Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Yes, amen. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kasih. Ya Tuhan, lewat pujian ini kami katakan bahwa kasih-Mu, cinta-Mu pada kami seperti sungai yang mengalir dan seperti fajar yang selalu terbit tepat pada waktunya. Hanya terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari kehidupan yang sudah Engkau karuniakan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Dan teristimewa terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Bahwa Engkau memiliki kerinduan agar setiap kami anak-anak-Mu berhasil. Dan kami mau berhasil, bagian kami melakukan apa yang seperti Yosafat lakukan. Menggampangkan kehidupan kami Tuhan. Tetap mencintai Engkau, merindukan firman-Mu, mengajarkan firman-Mu, menjauhkan berhala dari kehidupan kami. Dan melakukan firman-Mu. Mulai rumah tangga kami Tuhan. Dan kami percaya bagian-Mu adalah memberkati. Dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tangkap firman-Mu. Dan kami mau hidup melakukannya. Tolong kami Tuhan, biar kami dapat melakukan firman-Mu dengan teguh hati. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, oleh karenanya mari Roh Kudus, tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Biar Engkau terus mengurapi, menuntun, memimpin kami Tuhan. Sebab hanya dengan pertolongan-Mu kami mampu hidup di jalan-jalan Tuhan. Kami dimampukan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Engkau terus berbicara jauh lebih dalam, meremakan firman ini ke dalam hati dan pikiran sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum hamba-Mu meninggalkan firman ini, aku berdoa Tuhan. Teristimewa dan terutama bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Biar pengurapan-Mu yang dahsyat senantiasa ada atas mereka Tuhan. Dengan kuasa dan wibawa yang daripada-Mu Tuhan. Untuk mereka memimpin jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh dan berkembang Tuhan. Dengan kuasa dan wibawa daripada-Mu. Ketika firman diberitakan, kuasa dahsyat terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berdosa dilepaskan Tuhan, yang kesusahan diberkati dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan seluruh jemaat yang boleh hadir hari ini Engkau berkati. Berkati hidup nikah, rumah tangga jemaat di tempat ini biar hidup bahagia sejahtera. Berkati sumber-sumber pencaharian mereka dengan limpahnya ya Tuhan. Berkati masa depan anak mereka untuk sukses, berhasil dan beruntung. Sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat. Dan teristimewa mereka, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau hari ini. Yang pemimpin pujian, singer, pemain musik, kolektan. Semuanya Engkau berkati Tuhan.
penerima tamu Engkau berkati, dan semua yang terlibat hari ini Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati. Puji Tuhan, terima kasih banyak atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Hari ini kita percaya kita telah dipulihkan, amin. Kita telah dibentuk dan pikiran kita terbuka untuk senantiasa hidup seturut kehendak Tuhan supaya berhasil, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya kita bersyukur dengan memberi persembahan bagi Tuhan dengan sukacita. Sebelum itu kita akan kembali tundukkan kepala berdoa. Silakan Saudari Nia berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pengiringan kami bersama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biar kami rindu persembahan ini menjadi satu rupa berbau harum di hadapan Tuhan. Boleh menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Bagi perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap berkat Tuhan yang tersisa pada kami. Mari ajar kami Bapa untuk menanggung jawab di hadapan-Mu. Tuhan kami dengan sukacita dan rela hati di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi petugas kami persilakan kita naikkan pujian kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Dengan iman kita naikkan pujian. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. yes, amen. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amen. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yang sudah memberi silakan berdiri, amen. Aku Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi aku diberkati. Haleluya. Aku diberkati, aku Dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hatimu, biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan kita sekalian pada pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau hadir di tempat ini. Engkau boleh terima setiap pujian penyembahan yang sudah dipersembahkan bagi Engkau. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu boleh termeterai dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kami mau menjadi orang yang berhasil, diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam usaha dan pekerjaannya, memberkati anak-anaknya, memberkati apa yang dia kerjakan. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hamba-Mu sebentar akan kembali, Tuhan akan menyertai dalam perjalanan sampai ke rumah dengan selamat. Dan kami sekalian jemaat Tuhan, biarlah hidup mereka semua dalam pimpinan Tuhan. Sepanjang minggu ini disertai oleh Tuhan. Apa saja yang dirancangkan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan buat mereka berhasil. Berkati dalam rumah tangga mereka, berkati hidup nikah mereka, anak cucu dan menantu mereka, semua jadi berkati Tuhan. Dan biarlah mereka semua boleh takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan diturunkan atas kami sekalian. Kami terima dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang akan menolong memberkati hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara. Amin. Biarlah engkau menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Engkau akan dimampukan untuk menjalaninya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Setiap orang percaya diberkati bersama saya katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa di tempat ini dan selamat berbakti bersama-sama dengan kita. Sekali lagi atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Kemik Sontarung yang sudah memberkati kita sekalian. Saya percaya kita pulang dari tempat ini bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa karena firman Tuhan sudah memberkati kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ada pengumuman, silakan disampaikan.